Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai subquery. Nah, di SQL itu ada yang namanya subquery. Nah, subquery ini bisa kita gunakan di dalam kondisi atau di klausal where. Nah, seperti kita bikin query dengan kondisi where, setelah kondisi where, kita bisa masukkan subquery lagi di dalam kondisi itu. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana penggunaan subquery itu. Nah, subquery ini bisa digunakan dengan pernyataan select, insert, update, dan delete. Nah, dengan operatornya itu ya operator seperti pada umumnya, operator sama dengan, lebih kecil, lebih besar, in, between, nah seperti itu. Nah, untuk penggunaan subquery akan saya coba satu persatu, mulai dari subquery dengan pernyataan select ya. Nah, di sini saya punya sebuah tabel person. Nah, saya akan menggunakan tabel person dan tabel kota untuk contoh penggunaan subquery. Nah, ini tabel person saya seperti ini, seperti pada tutorial sebelumnya. Tabelnya seperti ini. Dan kemudian ada relasinya di ID kota ini ke tabel kota. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan membuka sebuah terminal ya. Kalau teman-teman yang pakai Windows bisa pakai command prompt atau mau pakai eh, SQL di sini pun juga bisa. Nah, saya akan menggunakan terminal di sini. Nah, saya masuk dulu ke MySQL saya. Nah, nah, di sini saya akan melakukan query select terhadap tabel person. Oh maaf, saya pilih dulu database-nya ya. Use databaseku. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melakukan query select terhadap tabel person. Select bintang from person. Isinya sama seperti yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan kondisi dengan subquery ya. Nah, ini kan tanpa subquery tadi, hanya select bintang from person, nggak ada kondisi apapun. Nah, untuk menggunakan kondisi subquery, kita bisa menambahkan seperti ini, select bintang from person where. Nah, setelah kondisi where ini, saya ingin menggunakan kondisi ID kota. ID kota, nah ID kotanya ini kan ID kotanya ini dia adalah angka semua ya, satu. Sementara saya ingin menggunakan kondisi kota yang Semarang aja yang saya select. Nah, maka dari itu saya kan nggak bisa langsung di sini ID kota sama dengan Semarang. Kayak gini kan nggak bisa. Nah, karena tabel ID kota ini berrelasi dengan tabel kota. Nah, kolom ID kota ini kita seperti ini sama dengan, nah di sini kita masukkan sebuah subquery. Nah, subquery-nya seperti ini, select ID from kota where kota sama dengan Semarang. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia menggunakan kondisi ID kota, namun isinya ini diambil dari hasil query ini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba enter. Oke. Nah, dia menampilkan. Nah, yang ditampilkan adalah ID kotanya satu. Itu menandakan bahwa query select ID from kota where kota Semarang ini hasilnya adalah satu. Kemudian dijadikan kondisi pada ID kota ini nilainya ya. Sebenarnya ini sama dengan satu. Oke. Ini untuk penggunaan select ya. Subquery pada penggunaan select. Nah, kemudian saya coba lagi select yang lain ya. Misalkan saya mau ganti yang maaf, kotanya saya ganti yang Kudus. Nah, seperti ini. Nah, ada satu. Nah, di kotanya 3. Nah, jadi kita nggak perlu menulis angka 3. Nah, biarkan subquery ini mencari, oh, yang kotanya Kudus tuh ID-nya berapa. Nah, sehingga kita bisa langsung memasukkan pada query ini.
seperti itu. Nah, selanjutnya subquery itu juga dapat digunakan pada pernyataan insert. Nah, sebagai contoh saya akan membuat, nah ini saya ada tabel person 2. Tabel person 2 dan tabel person ini kolomnya sama persis ya. Nah, ini tabel person 2 akan saya kosongi dulu. Nah, saya truncat dulu ya. Nah, sehingga sekarang tabelnya ini nggak ada isinya. Nah, saya mau menggunakan subquery untuk melakukan insert data dari tabel person ke tabel person 2. Nah, penggunaan subquery-nya seperti apa? Nah, ini dia. Saya akan coba. Nah, ini saya pastikan person 2-nya kosong ya. Saya coba lagi di terminal. Select bintang from person 2. Database-nya kosong ya. Nah, sekarang saya akan melakukan insert into person 2. Nah, langsung ditambahi subquery di sini. Seperti ini. Insert into person 2, kemudian select bintang from person. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa langsung masuk datanya. Saya enter ya. Oke, 11 row masuk ya. Nah, kemudian saya buka lagi. Nah, ini saya lihat. Nah, ini jadi data yang ada di tabel person 2 sudah dimasukkan ke sini. Oh, maaf, data dari person sudah dimasukkan ke person 2. Nah, seperti ini. Jadi datanya disalin semua menggunakan subquery seperti ini. Insert into person 2, select person. Nah, ini kolomnya harus benar-benar sama. Kalau kolomnya berbeda nanti akan terjadi error. Gitu. Nah, ada lagi sekarang penggunaan subquery untuk pernyataan update. Nah, seperti apa pernyataannya? Nah, misal seperti ini. Saya ingin mengupdate eh, data di person 2 yang kotanya ID-nya 1, kota Semarang ya. Nah, ini saya contoh di sini tabel di sini kan ID kota 1 itu Semarang. Nah, kita lihat di sini. Nah, saya ingin mengganti yang ID 1 menjadi 8, tapi menggunakan kondisi nama kota, menggunakan namanya Semarang gitu. Nah, jadi seperti ini. Update person to set ID kota. Nah, sama dengan, nah di sini saya kan kalau ngetik Semarang gini langsung nggak bisa karena ID kota isinya angka. Makanya saya perlu menggunakan subquery untuk mengetahui ID-nya. Nah, select ID from kota where kota sama dengan Semarang seperti ini. Nah, maaf. Oh, ini set ID kota sama dengan 8, where ID kota sama dengan, nah seperti ini. Saya ingin mengganti ID kota menjadi 8 untuk ID kota yang Semarang. Nah, kalau ini saya isikan langsung angka 1 bisa, tapi kalau di sini langsung saya isikan Semarang gini kan nggak bisa. Makanya ada subquery di sini. Nah, saya enter. Oh, maaf, ada yang salah. Hmm. Oh, kurang sama dengan ya. Oke. Nah, 3 baris telah dilakukan perubahan ya. Sekarang kita lihat. Nah, ini tabel person 2-nya. Nah, ID-nya yang 1 jadi 8. Nah, padahal kondisi di sini saya menggunakan kota Semarang. Nah, ini bisa menggunakan subquery. Jadi kita nggak perlu mengetikkan ID-nya. Nah, kalau manusia kan mengingat ID tentu akan sulit ya, harus melihat tabel dahulu. Nah, ini kita bisa melakukan
update seperti ini. Mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu ini akan sangat berguna. Nah, satu lagi, subquery juga dapat dilakukan pada pernyataan delete. Nah, contoh, nah ini saya akan melakukan delete. Nah, saya ingin melakukan delete pada person 2 yang nama kotanya SMG. Kita nggak tahu SMG itu yang mana karena di sini hanya ID yang muncul ya. Nah, kalau kita lihat di tabel kota, SMG itu 8 itu adalah SMG. Kalau kita lihat seperti ini gampang. Cuman kalau kita eh, harus melakukan pada aplikasi melakukan query 2 kali kan itu menjadi 2 kali kerja. Nah, kita bisa meringkasnya menjadi sebuah subquery seperti ini. Sekarang saya delete from person to where ID kota. Nah, saya ingin mendelete yang nama kotanya SMG. Bisa saya tulis 8. Nah, ini tanpa subquery bisa ya. Tapi saya maunya mengetikkan SMG seperti ini biar bisa terhapus. Kalau seperti ini kan nggak bisa. Sehingga saya perlu mengambil ID, select ID from kota where kota sama dengan SMG. Nah, saya memasukkan kondisi SMG di sini. Oke, 3 baris telah terhapus. Nah, nah seperti ini dia. Nah, itulah penggunaan subquery di SQL ya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan untuk tambahan informasi bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.